Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dede Putriani Lase, NIM 19230011, Program Studi Akuntansi, STIE KBP Padang. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul tentang Corporate Governance, Earning Management, and Average Ethical Evidence from China's Domesticalized Companies. Menurut IASB, lebih dari 100 negara telah mengadopsi standar akuntansi internasional yang secara resmi dikenal sebagai Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Amerika Serikat dijadwalkan untuk memutuskan sekitar tahun 2011 tentang apakah akan memasukkan IFRS ke dalam sistem pelaporan keuangan untuk emiten AS3. Dengan kemungkinan adopsi global IFRS sudah dekat, ini tampaknya waktu yang tepat untuk menyelidiki efek IFRS pada berbagai masalah. Beberapa penelitian telah mendekati topik ini dari beberapa sudut yang berbeda, misalnya dampak IFRS pada manajemen laba, hubungan antara IFRS, dana asimetri informasi, bagaimana IFRS mempengaruhi biaya modal ekuitas. Apakah IFRS meningkatkan likuiditas pasar dan bagaimana IFRS dapat mempengaruhi serta mengukur efek di luar biaya modal dan likuiditas pasar. Di dalam penyelidikan ini, pengaruh kepemilikan negara IFRS dan Dewan Direksi Independen pada manajemen laba dalam konteks perusahaan publik Cina. Pasar investasi Cina telah mengalami beberapa perubahan besar selama bertahun-tahun, termasuk pembentukan sistem Dewan Direksi Independen pada tahun 2001 dan konversi ke IFRS pada tahun 2007. Cina mengamatkan IFRS di mana terdapat pemegang saham pengendali ini karena independensi dewan, konsep kunci dalam menyusun praktik tata kelola perusahaan yang tepat, memiliki arti yang berbeda ketika pemegang saham pengendali hadir. Kasusnya, dampak tata kelola perusahaan pada manajemen laba dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik cenderung melakukan manajemen laba yang lebih sedikit dan perusahaan berukuran besar cenderung melakukan perataan laba. Perubahan signifikan sistem akuntansi mulai tahun 2007 juga menuntut penelitian ini untuk mengevaluasi pengaruh IFRS terhadap interaksi Dewan Direksi Independen, manajemen laba, dan kepemilikan negara. Sampel penelitiannya, data dikumpulkan dari total 1.329 perusahaan publik dan 11.940 juta tahun perusahaan, serta pemasukan semua industri dalam pengumpulan data. Kemudian, pengelompokan pengamatan data ke dalam pengamatan GAAP Cina dari tahun 1998 sampai tahun 2006. Totalnya 8.059 pengamatan, dan pengamatan IFRS dari 2007 hingga tahun 2009 totalnya 3.888 pengamatan. Teknik analisis datanya, penelitian ini menggunakan 1.329 data perusahaan publik Cina dari tahun 1998 hingga tahun 2009 untuk menyelidiki bagaimana IFRS, kepemilikan negara, dan Dewan Direksi BOD mempengaruhi manajemen laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan negara sampai batas tertentu menghambat manajemen laba di lingkungan Cina saat ini. Namun, penerapan IFRS tampaknya tidak menghalangi manajemen laba ketika kepemilikan negara tidak terjadi. Meningkatkan jumlah BOD independen tampaknya menjadi praktik yang baik untuk mencegah manajemen laba, meskipun BOD non-independen tidak ada bedanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan statistik data untuk manajemen laba untuk leverage usia perusahaan, jumlah BOD non-independen diukur berdasarkan ukuran, dan jumlah BOD independen diukur berdasarkan ukuran. Untuk perusahaan tanpa kepemilikan negara yang signifikan, BOD independen secara signifikan menurunkan manajemen laba, sedangkan BOD non-independen tidak. Ketika kepemilikan negara yang signifikan ada, direksi tidak membuat perbedaan pada manajemen laba. Ukuran merupakan faktor penghambat manajemen laba